Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini, Mimin akan bercerita tentang driver ojek yang membawa penumpang gaib. Order itu masuk jam 22.47. Aku sebenarnya sudah berniat pulang, tapi tarifnya tinggi. Jaraknya cuma 3 km. Titik jemputnya di gang kecil dekat jalan rel yang sepi. Nama pelanggannya, Rina. Aku sempat ragu, karena peta menunjuk ke gang yang jarang ada order. Tapi, karena butuh tambahan uang, aku gas juga. Begitu motor berhenti di depan gang, udara langsung berubah. Dingin, lembab, dan ada bau besi karat. Lampu-lampu jalan berhenti sampai mulut gang. Setelah itu hanya gelap dan samar cahaya putih dari lampu rumah jauh di ujung. Aku kirim pesan lewat aplikasi. Saya udah di depan gang ya. Balasannya muncul 5 detik kemudian. Saya di ujung gang. Jalan aja ke sini, nanti saya nyamperin. Suara jangkrik bersahut-sahutan. Aku menelan ludah, menyalakan lampu motor, dan perlahan masuk. Asap tipis seperti kabut menutupi sebagian jalan. Gang itu sempit, hanya cukup untuk satu motor. Dinding rumah di kiri kanan sudah kusam. Beberapa jendela tertutup papan kayu. Bau got bercampur anyir tanah basah membuat perut terasa mual. Di tengah jalan, aku melihat seseorang berdiri. Seorang perempuan mengenakan jaket hijau khas ojek online. Tapi bukan jaket seperti kami, warnanya lebih tua, lusuh. Dan di bagian punggungnya tidak ada tulisan apa-apa. Dia berdiri kaku, menunduk sedikit. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Aku matikan mesin motor dan mendekat pelan. Permisi, Kak Rina ya? Dia tidak menjawab. Aku menatap helm full face yang ia pakai. Kaca depannya gelap pekat. Tapi anehnya, di dalamnya tidak terlihat pantulan apapun, seperti kosong. Aku gugup. Mau saya antar kemana, Kak? Perempuan itu hanya mengangkat tangan dan menunjuk ke arah belakang gang, lalu naik ke jok motor tanpa sepatah kata pun. Aku menelan ludah lagi dan menyalakan mesin. Begitu motor berjalan, aku sadar dinginnya bukan main. Tubuhku menggigil padahal jaket tebal. Dari kaca spion, aku bisa melihat bayangannya duduk di belakang, tapi kepalanya miring ke satu sisi. Tidak normal. Setiap kali aku melewati lampu jalan, kaca helmnya seperti memantulkan. Wajah sendiri wajahku, bukan wajah penumpangku. Aku berusaha fokus ke jalan. Tujuannya kemana ya, Kak? Tanyaku lagi. Suaraku gemetar. Pelan-pelan, dari belakangku dengar suara. Seperti napas terputus-putus. Lalu kata-kata lirih yang nyaris tak terdengar. Kembalikan aku. Ke tempat dijemput. Aku spontan menoleh setengah. Tapi kursi belakang kosong. Motor tetap melaju. Tapi aku tidak merasakan beban penumpang. Aku injak rem mendadak, motor oleng. Nafasku terengah. Kosong, tidak ada siapa-siapa di belakangku. Aku lihat ponsel yang tertempel di holder motor. Aplikasi masih terbuka. Status ordernya dalam perjalanan. Tapi titik tuju berubah sendiri arahnya kembali ke titik jemput. Aku memutar motor, memacu cepat menuju gang itu lagi. Tapi begitu sampai di mulut gang, semua rumah di dalamnya sudah tidak ada. Hanya lahan kosong dengan pagar sengkaratan dan papan bertuliskan, dilarang masuk area bekas kebakaran tahun-tahun 2019. Aku terpaku. Mataku mencari-cari, tidak percaya. Kubuka cat terakhir di aplikasi. Pesan dari Rina hilang. Akunnya tidak ditemukan. Aku masih mencoba menenangkan diri ketika ponselku berbunyi. Notifikasi masuk dari aplikasi ojek. Penilaian pelanggan 5. Terima kasih sudah mau jemput saya malam ini. Tanganku gemetar. Dan tepat setelah pesan itu muncul, layar ponsel berkedip, menampilkan notifikasi baru. Order baru diterima. Titik jemput, Gang Rem, bekas rumah Rena. Driver, kamu. Penumpang, tidak terdeteksi wajah. Suara di belakangku pelan-pelan muncul lagi. Napas terputus, berat, dan kata-kata itu
terdengar jelas kali ini. Belum selesai perjalanannya, motor di bawahku bergetar sendiri. Gas berputar tanpa aku sentuh. Dan sebelum aku sempat melompat, motor itu melaju sendiri ke dalam kegelapan, menuju gang yang seharusnya sudah tidak ada. Dan aku pun tak sadarkan diri saat aku terbangun. Keadaan sudah berubah jadi pagi, dan akhirnya aku pulang untuk istirahat. Demikian cerita malam hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.